Ojek online menjadi salah satu sektor transportasi yang terdampak langsung akan kenaikan harga BBM subsidi. Walau sebenarnya pemerintah telah menyatakan akan tetap memberikan bantuan, apakah bantuan atau bantalan dana ini dinilai cukup, lalu apakah kenaikan tarif penting untuk segera diberlakukan. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, kami sudah mengundang Ketua Dewan Transportasi Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Taha Syafaril, dan kami juga sebelumnya telah berusaha untuk menghubungi pihak dari Kementerian Perhubungan untuk membahas terkait hal ini, namun Kemenhub belum bersedia untuk bergabung pada sore hari ini. Dan saya akan menyapa Bang Tigor terlebih dahulu pada sore hari ini. Selamat sore Bang Tigor. Selamat sore Mbak, saya mohon terus sekarang saya sudah selesai Mbak dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Mbak. Baik. Pengamat transportasi aja Mbak bilangnya. Baik, kami akan ralat pengamat transportasi Bang Azas Tigor Nainggolan. Bang Tigor, pemerintah kan sebenarnya sudah melakukan kebijakan kenaikan tarif ojek online dari tanggal 4 Agustus kemarin, kemudian ditunda 14 Agustus dan hingga akhirnya pada 29 Agustus dan ditunda lagi hingga waktu yang tidak ditetapkan. Namun dengan kenaikan BBM ini, sekrusial apa sebenarnya kebijakan ini harus segera diberlakukan oleh pemerintah, Bang? Ya, kalau saya lihat kebijakan krusial yang harus dilakukan adalah bagaimana menghitung betul supaya dampak dari kenaikan BBM ini bisa dihadapi oleh para pengemudi ojol itu sendiri dan juga para pengguna ojol itu sendiri, Pak. Ya, karena kalau hanya kenaikan tarif, ya itu pengaruhnya nggak banyak buat driver. Ya, tapi dampak keberatannya itu ada banyak di pengguna ojol dan pendapatannya yang bertambah banyak itu justru di aplikator gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa yang krusial, oke, tarif dievaluasi, tapi juga ada yang namanya potongan komisi aplikator itu juga harus dievaluasi ya supaya punya efek yang lebih signifikan buat ke pengemudi begitu. Kalau tarif menurut saya sih nggak banyak dampaknya ke dampak pertambahan penghasilan ya buat pengemudi. Berarti tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pengemudi yang saat ini banyak yang khawatir dan sudah keberatan dengan kenaikan. Ya, jadi kalau saya sih lebih melihat bagaimana mengevaluasi, ya pemerintah mengajak aplikator ya supaya menurunkan biaya potongan komisi aplikatornya. Sekarang ini kan berkisar 15-25%. Jadi kalau saya sih usul supaya aplikator juga mau berlapang dada, ini dia potong sekitar 5% saja lah. Kalau tarif nggak naik, tapi kalau potongan aplikator itu diturunkan, pendapatan pengemudi akan lebih bagus. Berarti dua hal itu harus diperhitungkan ya, Bang? Nggak lebih berat gitu loh, Mbak. Baik, berarti dua hal itu sebenarnya, kenaikan tarif tetap harus dilakukan dan juga adanya penurunan pemotongan tarif dari aplikator. Paling tidak itu, atau kalau mau ya potongan dari komisi aplikator itu yang dievaluasi, yang diturunkan. Kalaupun tarif tidak naik gitu. Jadi ada dua pilihan. Gitu, Mbak. Nah kemudian sebenarnya selain memberikan kenaikan tarif, pemerintah ini juga kemarin menyebutkan bahwa ada jenis bantuan 2% dari 20 sekian triliun yang digelontorkan oleh pemerintah ini, salah satunya akan diberikan lewat Pemda kepada ojek online. Namun belum secara spesifik memang diberitahukan apa jenis bantuannya dan juga mekanismenya. Apakah hal ini juga akan bisa membantu, Bang Tigor? Kalau saya lihat kan itu sesaat, Mbak ya. Itu kan istilahnya cuma jaring pengaman, tidak seterusnya. Sementara dampak dari kenaikan BBM ini kan panjang, Mbak. Tidak sesaat. Ya, jadi bantuan langsung itu lebih saya melihatnya jaring pengaman. Oke, pada saat tertentu sekarang ini oke. Bisa. Tapi setelah itu seperti apa? Makanya jadi kita perlu kebijakan yang lebih sustain, ya, berkelanjutan, panjang, dan ini bisa membantu keseluruhan begitu. Baik. Misalnya tadi kalau misalnya buat driver ojol dengan masyarakat pengguna, ya tarif nggak usah naik, tapi potongan komisi diturunkan, gitu loh. Nanti juga bisa pemerintah membantu misalnya aplikator apa yang bisa dikurangi supaya beban biaya aplikator juga tidak besar dari kebijakan pemerintah, entah pajaknya, entah apanya, begitu loh, Pak.
Baik, sebenarnya kebijakan ini harus dievaluasi. Bang Tigor, saya harus menyapa Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Pak Taha Syafaril yang sudah juga bergabung pada sore hari ini. Pak Taha, tadi kami sudah berbincang dengan Bang Tigor. Pertama, bahwa kebijakan kenaikan tarif ojek online sebenarnya tidak akan membantu banyak jika tidak dievaluasi bagaimana komisi yang ditetapkan oleh aplikator. Itu pertama. Dan kedua, bantuan subsidi yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya hanya jaring pengaman saja. Bagaimana komentar terkait hal tersebut, Pak Taha? Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi memang saya sepakat dengan Bang Tigor karena memang muncul beberapa opsi yang bisa diambil dalam dalam penanganan kasus ojol dan taksi online. Karena sebenarnya pada saat BBM ini naik, sebenarnya kita itu sudah banyak memprotes atau berusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah dengan banyak hal sebelumnya, misalnya seperti dengan payung hukum kita yang sampai saat ini belum terlalu jelas, hanya diberikan melalui peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 dan untuk ojol peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 2019. Jadi memang akhirnya jadi di lapangan kita harus punya beberapa opsi dalam usaha kita untuk berkomunikasi dan meminta kepada pemerintah sehubungan dengan kenaikan BBM ini. Sebenarnya sebelumnya kita sudah meminta kenaikan yang seperti tadi diberitakan, tapi tidak ada keputusan dari pemerintah. Nah, makanya kalau opsi itu ditanyakan kepada kita, memang untuk kenaikan tarif itu untuk 20% aja sebenarnya sudah mepet sekali buat kita, karena kan contoh misalnya ojol misalnya 2.300. Atau sebagai tarif bawah misalnya sekitar 2.300 atau mungkin 1.800. Untuk 20% naik aja cuman berapa kenaikannya gitu. Atau mungkin misalnya untuk pelayanan pembelian makanan, pengiriman barang, cuman satu kali order jarak pendek itu cuma Rp6.000. Kalau dinaikkan misalnya 10 atau 20% aja cuman berapa sih gitu kan? Maksudnya kita juga harus minta opsi yang lebih dari pemerintah terkait kenaikan BBM. Misalnya mendorong pemerintah memberikan subsidi kepada ojol dan taksi online. Nah, taksi online ini juga butuh diperhatikan, Mbak, karena kan kita berplat hitam, ya kan, berplat hitam, sehingga untuk mendapatkan subsidi perlu mekanisme khusus. Baik, pertama ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai kenaikan tarif dan juga komisi. Saya akan bertanya mengenai hal tersebut. Apakah itu artinya Anda setuju dengan pendapat ataupun opini sebelumnya, Bang Tigor, yang menyatakan bahwa sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah bagaimana bisa menurunkan komisi yang dipotong untuk aplikator dibandingkan menaikkan tarif ojek online? Ya, setuju, dan bahkan kurang ya, dua-duanya perlu diambil, Mbak, karena sebenarnya dari yang tarif sebelumnya pun kita ini sebenarnya sudah kurang dari biaya operasional kendaraan dan lain-lain, itu sebenarnya kurang. Nah, apalagi gini, kalau tarif itu dinaikkan tetapi potongan aplikasi tidak diubah, tetap aja yang diterima sama ojol dan taksi online akan kecil. Jadi komponen penurunan tarif ini juga ada perkembangan di 2001. Aplikasi menerapkan fee aplikasi lagi per order sebesar Rp2.000 sampai Rp3.000 untuk roda 2, Rp5.000 sampai Rp6.000 untuk roda 4. Fee aplikasi ini per order. Nah, itu juga kalau tidak dihilangkan akan menambah beban pengguna atau pengumpang untuk membayar tarif transportasi online. Baik, Bang Tigor, intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengenai tarif komisi yang dibebankan kepada driver ini, Bang Tigor? Ya, pertama saya lihat begini, ini agak dilematis sebelum persoalan kebijakan, Mbak, ya, tapi juga ada persoalan di regulasinya sendiri, di legalitasnya transportasi online, itu juga punya persoalan. Ya, karena pemerintah bisa intervensi kalau dia punya legal standing. Ya,
ada legalitas terhadap transportasi online, khususnya adalah ojol itu sendiri. Jadi kalau dia mau masuk dalam ranah transportasi online, dia harus punya dulu regulasinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oke, ini situasi sedang berjalan, tapi tetap harus ada langkah yang diambil pemerintah. Jadi saya mau mengatakan adalah minimal, ya tadi yang saya sampaikan, minimal setidaknya pemerintah membujuk aplikator. Saya bilang membujuk karena nggak ada legalitas, Mbak ya, transportasi online ya. Membujuk aplikator, pertama tadi menghapuskan atau memotong potongan komisi aplikator dan juga menghapuskan biaya penggunaan aplikasi tadi yang disampaikan. Itu besar sekali loh Mbak. Per order itu 2.000 sampai 3.000. Belum lagi potongan komisi aplikator itu 20% dari setiap tarif yang dibebankan kepada pengguna. Setidaknya itu. Nah nanti bisa diintervensi dengan yang lain, yang konkret-konkret gitu loh misalnya. Ya. Contohnya apa Bang Tigor? Kalau ya misalnya saja nanti bisa ya ini persoalannya benturannya dengan legalitas. Kalau dia angkutan umum, pemerintah bisa kasih subsidi. Ya soalnya ini kan ojol ini atau taksi online ini kan legalitasnya masih lemah Mbak. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini belum ada Mbak. Baik. Regulasinya kan baru di tataran peraturan Menteri Perhubungan. Ini juga perlu dilihat lagi gitu loh Mbak. Baik, jadi memang agak sulit juga kalau misalnya pemerintah mau masuk dengan subsidi misalnya. Nanti dipertanyakan, mereka ini kan masih plat hitam. Ya. Gitu loh. Nah tapi yang bisa, tadi saya bilang membujuk aplikator sementara ini, regulasi belum dibahas dulu, membujuk aplikator tadi menghapuskan komisi. Baik Bang Tigor. Biaya aplikasi tadi yang 2.000 sampai 3.000, di taksi itu sampai 5.000 per order. Lalu juga menghapuskan biaya potongan komisi aplikator. Baik Bang Tigor, saya akan ke Pak Taha, karena tadi Bang Tigor menyatakan bahwa tidak ada legal standing yang bisa pemerintah, karena itu pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung. Dari pihak driver ojek online sendiri sebenarnya komunikasi mengenai tarif ini sudah dibicarakankah kepada aplikator maupun lobi-lobi ke pemerintah untuk dapat membantu driver ojek online, membujuk tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Tigor, membujuk aplikator untuk menurunkan komisi? Ya, dari sekian banyak opsi yang muncul sebenarnya memang aplikasi tadi ya Mbak. Ya. Paling dekat atau paling efektif yaitu saat ini ya kita harus mendorong kepada pemerintah melalui Departemen Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Darat untuk segera membuat keputusan perubahan tarif di Jabodetabek. Nah, kalau untuk yang di daerah sebenarnya kalau kita mengadopsi PM 118 yang menurut Bang Tigor tadi memang masih belum kuat karena tidak setara dengan undang-undang, tapi tetap sebenarnya bujukan yang diharapkan seperti yang Bang Tigor bilang itu adalah sebuah itikat baik dari semua stakeholder. Jadi jangan cuman dengan bensin naik dia nggak peduli gitu dengan nafsi yang terjepit kan akhirnya mitra nih gitu kan, ojol dan taksol. Jadi aplikasi juga harus ada itikat baik untuk merubah itu. Nah, untuk mendesak itu memang satu-satunya orang atau satu-satunya pihak yang bisa ya pemerintah. Berarti sebenarnya pihak dari mitra ini mengharapkan pemerintah menjadi referee seperti itu. Jangan dijawab dulu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini pada segmen berikutnya karena saat ini CNN Indonesia Newsroom harus jeda terlebih dahulu. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kami masih berdiskusi mengenai bagaimana nasib para driver ojek online pasca kenaikan harga BBM subsidi. Ada bersama saya Ketua Dewan Transportasi Azas Tigor Nainggolan dan juga Ketua Umum Asosiasi Driver Online Taha Syafaril. Pak Taha, tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai komunikasi antara pihak mitra dengan pemerintah dan juga aplikator mengenai besaran komisi yang dipotong
Nah, tadi disebutkan terakhir bahwa sebenarnya mitra ingin pemerintah menjadi referee di sini, penengah antara mitra dengan pihak aplikator. Pertanyaan saya, komunikasinya sudah pernah terjalinkah dengan pihak aplikator terkait komisi ini? Dan jika sudah, apakah mengalami kendala? Ya, sudah terjadi sejak mungkin sekitar tahun 2017 yang dilakukan oleh teman-teman ya. Roda 2 maupun roda 4. Dan sampai akhirnya ya memang kami sekali lagi appreciate sebenarnya dengan Kementerian Perhubungan karena melakukan upaya untuk membuat aturan main transportasi online. Tetapi masih dalam lingkup aturan Kementerian Perhubungan. Untuk ASK, angkutan sewa khusus PM 118 tahun 2018 dan untuk ojol PM 12 tahun 2012. Tetapi setelah pasca dibuatnya undang-undang tersebut atau regulasi secara kementerian tersebut, ada semacam penolakan secara halus atau penolakan secara terlihat dari sistem yang dibuat oleh aplikasi bahwa mereka tidak bisa mengikuti regulasi itu karena mereka adalah perusahaan teknologi di bawah Kominfo. Makanya sebenarnya memang harus dilakukan pembicaraan lintas kementerian dan itu belum pernah terjadi sampai kita menggagas pertemuan dengan Komisi 5, menggagas dengan KPPU dan lain-lain tapi tidak terwujud. Jadi artinya berarti dilematik ini akan terus berlanjut sebelum ada keputusan bersama antara kementerian yang lain sebagai perhubungan dengan kita sebagai. Bang Tigor, ini kan dari mitra berharap bahwa pemerintah bisa menjadi referee. Tanpa legal standing yang kuat yang tadi Bang Tigor utarakan pada segmen sebelumnya, apakah pemerintah bisa mengambil peran untuk mendudukkan semua pihak yang tadi disebutkan oleh Bang Taha agar masalah ini tidak berlarut-larut? Ya, Pak, tadi bilang saya sebagai pengamat transportasi aja ya, Pak, jangan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta lagi. Ya, nah baik, kalau itu ya Mbak ya, menurut saya bisa. Ya bisa, karena semua ini kan persoalannya bukan semata-mata hukum. Nah, dalam konteks ini nanti pemerintah bisa masuk meminta atau mengajak semua stakeholder, ya para aplikator, para driver atau mitra, terus juga para pakar atau siapa saja yang bisa diajak bicara untuk persoalan ini, sama-sama mendudukkan, melihat, mencari formula apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani kesulitan yang akan dihadapi oleh para driver transportasi online ini, ya baik taksi online maupun ojek online, beserta masyarakat yang menggunakannya gitu loh. Ini yang harus didudukan bersama-sama. Bisa Mbak, pemerintah dalam hal ini bisa diambil alih, di take over. Memang sih tadi harusnya memang ada beberapa kementerian, tapi saya lihat yang aktif selama ini kan Kementerian Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan saja sebaiknya yang menjadi penengah utama begitu loh, karena mereka yang kelihatannya memang selama ini lebih menguasai persoalan dan juga lebih aktif ya mengakomodir permintaan-permintaan ataupun pertemuan-pertemuan dengan para driver online gitu. Bisa Mbak, bisa. Baik. Bang Tigor dan Bang Taha, dari tadi kita berbicara mengenai kebijakan yang cukup jangka panjang ya, solusinya bisa ditemukan. Namun saat ini harga BBM sudah naik, namun kebijakan mengenai tarif maupun komisi ini belum diberlakukan sama sekali. Ini kan artinya ada gap yang harus dibayar oleh para pengemudi atau yang harus dikenakan kepada para pengemudi ini. Bang Tigor melihatnya dampaknya seperti apa? Karena kan bantuan maupun kebijakan ini belum berjalan, namun mereka sudah harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal, Bang Tigor, di lapangan. Ya paling tidak masyarakat nanti ya yang biasa menggunakan transportasi online, setidaknya mereka akan lebih menggunakan kendaraan pribadinya, khususnya sepeda motor. Itu yang akan terjadi karena ini kan bebannya udah makin tinggi dia. Memang si tarif belum naik, tapi beban udah makin tinggi karena semua sudah naik gitu kan. Nah apalagi nanti kalau tarif ini dinaikkan, itu juga akan memperkuat posisi mereka memilih menggunakan
kendaraan pribadinya kembali. Begitu, karena Itu- kalau kita lihat kan sistem transportasi publik kita ini belum akses, Pak. Dengan adanya layanan transportasi online ini sangat membantu supaya masyarakat pengguna transportasi publik itu bisa mengakses layanan transportasi publik. Bang Misalnya Tigor, baik. mau ke stasiun Mm-mm. atau mau ke halte Transjakarta, dia dari rumah naik transportasi online. Turun menuju tempat tujuan akhir juga dia akan gunakan lagi transportasi online. Nah, jadi posisinya sudah sangat strategis teman-teman transportasi online, layanan transportasi online. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, kalau diharapkan hanya dengan bantuan langsung, menurut saya itu tidak banyak membantu. Baik. Ya, Bang tidak Tigor, banyak membantu. Tapi lebih bagaimana mencari. itu Karena kan ini BBM ini naik juga sekitar Iya, 25%, betul. Mbak. Itu artinya Dan ada efek- berarti itu sebenarnya sangat berat itu loh, Mbak, kemana-mana. Berarti- Karena BBM itu kan salah satu faktor penting dalam formula tarif atau Ya. formula harga yang lain gitu loh, Mbak. itu artinya ada ancaman bahwa pengguna transportasi online ini akan menurun. Itu kan artinya pemasukan juga akan menurun. Bagaimana Bang Taha? Apakah Akan itu yang menurun. terjadi? Apakah itu yang terjadi di lapangan? Ada kemungkinan penurunan pengguna? Apakah itu yang dikhawatirkan? Pasti, karena kan gini, karena kan sekarang ini dengan naiknya BBM itu semua komposisi harga berubah kan. Nah, jadi makanya sebenarnya gini, sebenarnya kalau kami sih menuntut segera pemerintah mengundang dan mendudukkan semua stakeholder untuk segera merumuskan tarif transportasi online. Segera, sebelum adanya kemelut lain atau reaksi-reaksi yang negatif dari, karena juga sekarang mau menerima order juga kadang-kadang masalah karena beberapa teman sudah sepakat untuk off bid. Artinya kalau off bid kan berarti kan sistem ini kan jadi numpuk gitu kan, dari orderan yang ada tanya banyaknya numpuk, dan juga memang warga pengguna juga agak takut jangan-jangan begitu dia udah order harganya meningkat, padahal belum. Jadi makanya harus segera dibuat undangan pemerintah untuk duduk bersama-sama stakeholder transportasi online untuk merumuskan tarif. Dan Terakhir- termasuk subsidi mungkin ya sekalian. Baik. Nah, untuk menunggu itu sebenarnya bila mana masyarakat pengguna mengorder angkutan makanan atau ojol atau mungkin taksi online yang menurut penilaian pengguna masih murah, ya kami sih sebenarnya bisa hidup itu hari jadi tips gitu kan. Kita benar-benar mendapatkan angin segar dari tips ya. Mungkin itu harus, tapi mulai dibantu dari teman-teman dari pengguna juga. Nah, tapi tetap ini nggak boleh selamanya seperti itu. Aplikasi juga seperti yang dibahas tadi di depan harus punya empati gitu. Bahwa dia adalah bagian dari seluruh pelayanan transportasi online ini, sebagian besar dilakukan oleh teman-teman ojol dan taksol. Itu artinya harapan jangka pendeknya adalah langsung bagaimana pemerintah mengenai kebijakan kenaikan tarif dari teman-teman mitra. Itu harapannya Bang Taha. Terakhir singkat saja. Mungkin gini, mungkin selanjutnya mungkin pemerintah juga mulai membuat, karena untuk mencapai undang-undang regulasi secara undang-undang mungkin lama, pemerintah segera juga membuat lembaga pengawasan transportasi online. Baik. Yang di situ nanti isinya adalah beberapa orang-orang yang kompeten untuk bisa menjembatani permasalahan ini semua dengan mengukur allocation metric risk dari setiap jasa transportasi online. Baik, terima kasih Ketua Umum Asosiasi Driver Online Taha Syafaril dan juga pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan yang sudah berdiskusi pada sore hari ini. Dan semoga pemerintah ini dapat segera mendudukkan semua pihak, ojek online, aplikator dan juga pemerintah itu sendiri sebagai operator agar bisa mendapatkan solusi yang paling tepat secara cepat. Terima kasih. Terima kasih. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.